Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Hujan deras dan terjangan angin kencang merusak tenda posko mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu malam. Terjangan angin kencang di dermaga 3 dan 4 Pelabuhan Merak Cilegon membuat warga panik. Mereka menyelamatkan diri saat angin kencang merobohkan tenda posko mudik. Saat itu, warga sedang beristirahat menunggu kapal yang akan mereka tumpangi mengantri masuk bersandar di Pelabuhan Merak. Dalam insiden ini ada 3 tenda posko mudik yang dilaporkan rusak, namun tidak ada laporan korban jiwa ataupun korban luka atas insiden ini. Tim SAR yang ada di lokasi kemudian mengevakuasi puing tenda yang roboh di kawasan dermaga. Menurut BMKG, meski situasi hujan deras dan angin kencang di daratan, tetapi situasi di laut masih memungkinkan untuk perjalanan kapal. Hal ini disebabkan oleh ketinggian ombak yang masih berada di dalam batas normal. Ada 3 tenda, yaitu 2 tenda milik ASDP untuk penyeberangan, lalu 1 lagi yaitu tenda PMI. Bang, pas kejadian itu apakah sedang penuh orang pemudik atau gimana? Untuk kejadian, alhamdulillah tidak sedang banyak orang, untungnya seperti itu. Ada korban? Untuk saat ini tidak ada korban. Untuk malam ini masih diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang. Kalau boleh tahu, pada saat terjadi ada peristiwa tenda roboh itu kecepatan angin di Pelabuhan Merak seperti apa? Oke, berdasarkan data pantauan kami, terpantau kecepatan angin di sekitar Pelabuhan Merak mencapai hingga 15 meter per sekon atau 30 knot. Atau kalau diubah ke kilometer per jam, sekitar 54 km per jam. Sementara itu, 5 hari jelang Lebaran, jalur Cikuasa atas dipenuhi ribuan kendaraan para pemudik yang keluar dari pintu tol Merak, Kota Cilegon, Banten. Kemacetan diduga lantaran volume kendaraan di dalam Pelabuhan Merak masih padat. Selain itu, hari ini juga menjadi hari terakhir untuk truk ekspedisi menyeberang dan beroperasi pada pukul 12 malam. Akibatnya, jalur ini juga dipadati oleh kendaraan truk. Saudara, memasuki puncak arus mudik ke 2022 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten dipadati pemudik hingga membludak. Kondisi ini meningkat hingga lebih dari 100% dari hari biasanya. Saudara, mayoritas pemudik adalah pengguna kendaraan pribadi, mulai berdatangan pada hari Rabu malam hingga Kamis dini hari. Tak hanya itu saja, penumpang pejalan kaki juga tampak ramai. Kendaraan pemudik di dermaga reguler Pelabuhan Merak tampak padat memenuhi area kantung parkir dermaga. Antrian kendaraan mengular ke keluar pintu masuk pelabuhan. Sebanyak 5.000 kendaraan keluar dari tol menuju Pelabuhan Merak dan untuk mengantisipasi kemacetan, polisi menerapkan sistem buka tutup jalan. Pihak ASDP mengoptimalkan 7 dermaga dan mengoperasikan 33 kapal serta menambah jumlah trip menjadi 52 perjalanan. Polanya tetap kita menggunakan 3 skenario hijau, kuning, dan merah. Sejak dari tadi pagi, penggunaan skenario kuning tetap dilaksanakan, bahkan hingga malam ini. Konteksnya buka tutup di Cikuasa atas, itu terus dilakukan oleh personil, baik dari Ditlantas maupun Polres Cilegon. Dan saudara, informasi terkini dari Pelabuhan Merak, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Suherdi yang akan melaporkan langsung bagaimana situasi di sana. Dan kami nanti juga akan menanyakan dan akan kita pantau bersama situasi arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar bersama Linda Wirawan. Kita ke Suherdi dulu yang ada di Pelabuhan Merak. Selamat pagi Suherdi, salam sehat. Jadi hari ini kan hari terakhir beroperasinya truk ekspedisi atau truk barang begitu. Nah, hingga saat ini dari pantauan Anda seperti apa? Kemacetan di sana apakah semakin parah atau sudah berangsur-angsur leluasa begitu? Ya, Saudara Valen dan pemirsa, bahwa kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini di 4 hari sebelum Lebaran
masih membadati kendaraan pribadi dan namun pantauan pembatasan truk yang ekspedisi lebih 3 sumbu bahwa tidak ada jam 12 malam terakhir untuk melintas. Namun di pantauan di jalan tol dan di area pelabuhan tidak ada truk-truk yang ekspedisi yang menjalur masuk di pelabuhan. Namun saat ini kondisi di luar pelabuhan memadati kendaraan pribadi yang dari sejak malam hingga Kamis dini hari pagi ini dan sudah mengantri di beberapa pintu di jalan tol sekitar 3 kilo lebih dan petugas kepolisian melakukan buka tutup jalan di jalur pelabuhan dengan di kantong sementara di jalur Cikuasa atas dan di jalan tol pintu tol Merak. Dan saat ini saat ini zona kepolisian melakukan zona merah karena di jalan tol sudah mengantri padat hingga Cilegon Barat dan petugas kepolisian jika mengantri lama akan mengeluarkan kendaraan pribadinya di Cilegon Timur dan Serang Barat. Valen. Iya, Suherdi, Anda bisa menyampaikan dari gambar yang ada di Kompas TV tadi, pemirsa juga bisa melihat bahwa tadi malam itu volume kendaraan meningkat drastis begitu ya, bahkan terlihat tidak ada jarak antar kendaraan sama sekali. Nah, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami seperti apa volume kendaraan hingga tadi malam dan juga perbedaan hingga pagi ini dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh petugas ASDP dan juga kepolisian mungkin selain dilakukan buka tutup jalan di sana jika terjadi kemacetan yang parah seperti tadi malam. Ya, dari data sementara ini gelombang dari kendaraan pribadi dari tol Cikupa, jadi normal masuk dari arah ke Merak itu 16.000, tapi saat tadi malam naik hingga 20.000 per 2.000 kendaraan dan naik dari normal 25% dan pintu tol Merak itu menyampe 5.000 dari normal 2.000. Itu kenaikan dengan 140%. Dan kendaraan yang masuk pelabuhan ini menyampe kendaraan pribadi menyampe 5.589 unit kendaraan pribadi. Jadi saat hari ini, pada hari sebelum Lebaran ini, sudah memadati kendaraan pribadi yang akan menyeberang Pulau Sumatera. Dan pihak petugas polisian melakukan rekayasa jika ini sudah memasuki zona merah yang akan mengeluarkan pintu-pintu tol Cilegon Barat dan Cilegon Timur yang jika memadati di daerah antrian pintu tol Merak. Valen. Ya, terkait dengan kepadatan ini dan juga pembatasan tidak dibolehkannya ada truk daripada ekspedisi, bagaimana jika nanti ada pelanggaran daripada mereka? Apa yang akan dilakukan oleh petugas? Apakah mereka terpaksa diputar balikan atau seperti apa mekanismenya? Ya. Jika ada kendaraan truk yang ekspedisi masih melintas di daerahnya akan menstopkan di sementara di kantong-kantong parkir sementara di daerah Cikuasa atas untuk mendahulukan kendaraan pemudik yang seperti sepeda motor dan bis dan kendaraan pribadi dan utamakan di publik menunggu pelonggaran daerah sepi. Perkiraan puncak hari ini mulai sudah memadati pelabuhan Merak, Valen. Oke, berarti hingga saat ini volume kendaraan bahkan lebih dari peningkatan 140% dari sebelumnya. Semoga nanti bisa terus membaik, penguraian kepadatan lalu lintas juga bisa dilakukan dengan baik oleh petugas kepolisian di sana. Dari Pelabuhan Merak kita akan menuju ke pelabuhan di Makassar, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah ada di sana jurnalis Kompas TV Linda Wirawan yang akan melaporkan langsung. Selamat pagi Linda, jadi ini kan sudah semakin dekat dengan hari Lebaran. Bagaimana pantauan Anda terhadap kepadatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar?
Iya, Valen dan juga saudara, dari pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah banyak sekali penumpang yang ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, baik yang akan tiba ataupun yang akan berangkat dari Pelabuhan Soekarno-Hatta. Dari data yang kami dapatkan, ada 3 kapal yang akan tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ada kapal KM Tilong Kabila yang akan tiba pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kapal Leuser dan juga kapal Gunung Dempo yang masing-masing ini akan tiba bersamaan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk jumlah data penumpang yang kami dapatkan kemarin per tanggal 27 April 2022 ada sebanyak 1.986 penumpang. Sedangkan untuk rekapitulasi jumlah penumpang di tahun 2019 sendiri ada sebanyak 29.533 penumpang. Ini dihitung dari 15 hari jelang Lebaran hingga 5 hari jelang Lebaran, dan di waktu yang sama di tahun 2022 ada sebanyak 17.347 penumpang. Ini memang ada penurunan sebanyak 60% dari tahun 2019 menuju ke tahun 2022. Dari pihak Otoritas Pelabuhan Utama Kota Makassar ini menyatakan bahwa ada 3 jenis kapal yang dipersiapkan di Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ada kapal Pelni, kapal perintis dan juga kapal swasta sebanyak 24 unit dengan kapasitas sebanyak 25.568 penumpang. Dari pihak pelabuhan juga menyatakan bahwa pelabuhan tujuan asal dari pelabuhan tujuan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta yang terbanyak yakni ke Tanjung Perak, Bau-Bau dan juga Maumere, sedangkan pelabuhan asal yang akan datang ke Pelabuhan Soekarno-Hatta tertinggi itu berasal dari Tanjung Perak, dari daerah Bau-Bau dan juga dari daerah Parepare. Dari pihak Otoritas Pelabuhan Utama Kota Makassar juga menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kenaikan harga tiket karena ini sudah memiliki regulasi dari pihak pelabuhan sendiri. Sedangkan untuk para penumpang yang ingin berangkat pulang ke kampung halamannya melalui jalur laut, ini pastinya harus ada protokol kesehatan yang dipatuhi. Misalnya untuk para penumpang yang sudah melakukan vaksin pertama, ini masih harus memperlihatkan tes PCR 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk penumpang yang sudah melakukan vaksin kedua, ini masih harus memperlihatkan tes PCR maupun tes antigen 1 kali 24 jam. Dan bagi para penumpang yang sudah melakukan vaksin pertama, vaksin kedua dan juga vaksin booster, ini dapat mudik melalui kapal laut tanpa perlu memperlihatkan tes PCR ataupun tes antigen. Dari pihak pelabuhan sendiri juga saudara, ini dipersiapkan posko terpadu kesehatan untuk para penumpang yang ingin berangkat ataupun yang tiba untuk bisa mengkonsultasikan kesehatan mereka, dan juga di sini tersedia dokter 1 kali 24 jam yang terbagi menjadi 2 shift. Valen. Baik, semoga dengan adanya posko terpadu kesehatan juga tercukupinya bagaimana tenaga kesehatan yang bisa menangani bagaimana keluhan-keluhan masyarakat untuk kesehatan mereka jelang mudik Lebaran ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Linda Wirawan langsung dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan sebelumnya sudah ada jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Sehat-sehat selalu teman-teman di sana.